Siapa kita? Siapa kita? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? 2024 Terima kasih, luar biasa, terutama. Baik, Bapak-bapak, Ibu semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, berkah rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini yang cerah kita bisa duduk bersama untuk melakukan pengukuhan pada koordinasi sanksi kabupaten dan kota ini ya, kabupaten dan kota Pasuruan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ustadz Nawali, kemudian bapak-bapak dari partai pengusung, dari PKS, dari partai Demokrat ada, partai Nasdem, gak apa-apa, biar saya kembali lagi. Pakai Nasdem ada ya? Oke, terima kasih. Dan dari PKB, ada PKB? Belum ya? Partai Umat? Oh, belum. Oke, terima kasih. Dan teman-teman semua, seluruh anggota kursi yang sudah ditetapkan, dan orang dari PKB yang sangat kuat di jalan ini. Ya. Jadi itu yang kedua. Jadi kira-kira satu ya, 4 orang saja. Ya, jadi loh ya ini ya. Sudah partai dikasih 4 orang saja untuk diajak memilih Mas Anies. Ya. Ya, jangan yang sudah pilih kita nambah itu. Kalau bisa itu yang belum menentukan arah. Jadi itu fungsi dari bapak semua. Ajak mereka untuk kalau perlu layani sebaik-baiknya 4 orang itu untuk benar-benar yakin bahwa 4 orang itu memilih Mas Anies. Kalau perlu dijemput dari rumahnya pagi-pagi, ya, dijemput dari rumahnya pagi-pagi, diantar melakukan yang baik. Ya. Kalau yang tidak, kira-kira yang tidak memilih Mas Anies, halangi supaya tidak memilih. Ya, nah, itu nggak apa-apa. Ya. Biar tidur aja di rumah. Bilang aja harus ngapain milih apa? Enak tidur aja. Paling nanti juga gitu-gitu aja. Kalau kurangnya milih Ganjar, milih Pak Prabowo, gituin aja, nggak apa-apa, biar nggak pilih. Tapi orang yang belum menentukan pilihan dan ini belum memilih Mas Anies dan Caimin harus kita ajak, harus milih. Ya, itu politik. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak tentunya merasakan bahwa setelah menjadi relawan itu kita menunggu apa kira-kira program atau kegiatan selanjutnya. Nah ini Mbak Korsi ini adalah saya katakan tadi adalah pukulan terakhir, ya, pukulan kita yang terakhir. Ya. Jadi kita kurang 1 bulan untuk pendaftaran presiden. Setelah itu kita konsentrasi ke kampanye Pak. Ya. Sudah tidak ada gerakan-gerakan seperti sekarang lagi. Kita konsentrasi setiap kampanye Mas Anies, setiap kampanye partai pengusung dimanapun kita harus gerakan massa. Sanggup? Itu konsentrasi setelah tanggal 19 Oktober mendaftar nanti. Jadi kita persiapan kampanye. Tapi sebelum itu, Mbak Korsi harus selesai. Kalau bisa Bapak Ibu sudah bergerak ke kecamatan. Sehingga ketika nanti kampanye, kita sudah fokus ke kampanye. Ya, benar-benar mendukung Mas Anies sama Caimin ini di kampanye. Bukan lagi untuk mikir Mbak Korsi, untuk membuat Mbak Korsi. Makanya ini harus kita selesaikan. Pukulan terakhir ini pukulan yang telak, insya Allah. Dan ini sudah banyak sekali membuat tim sebelah itu resah. Ya. Karena apa? Kurikulum kita itu luar biasa. Kemarin ada skopol, mungkin belum sampai ya, teman-teman belum semuanya itu skopol. Itu sudah luar biasa. Itu nggak ada relawan yang lainnya itu. Itu relawan lainnya yang luar biasa. Kita kurikulumnya jelas. Sekarang kurikulum pukulan yang terakhir adalah Mbak Korsi. Selain bapak-bapak juga harus gerak sampai tingkat bawah. Jadi itu bapak semua ya, kita mohon benar Pak. Ini istilahnya apa namanya, profil atau semuanya Gatot Koco ya. Nah itu bukan main-main. Bapak sudah dapat ini, tolong jalankan sebaik-baiknya. Gak berat, 4 orang gak berat.
untuk menjadi saksi. Bapak nanti kita kasih aplikasi Pak, insya Allah lewat Android, nanti kita kasih aplikasi nasional. Setiap selesai penghitungan, Bapak foto, masukkan hasil C1 yang sudah difoto itu di aplikasi nasional kita. Kira-kira gitu aja kerjanya, ya. Dan nanti itu akan menjadi saksi dan bukti kita. Ketika ada kecurangan, misalnya kita ngaruhi di Pasuruan, kecamatan mana ada kecurangan, bisa tuh. Nah itu kita keluarkan, kartu truf ini kita keluarkan. Ya. Nah itulah. Jadi penting sekali Bapak Ibu semua. Ini bukan cuma gerakan yang sifatnya hobi aja ya, hobi saja, tetapi benar-benar serius. Mohon ini benar-benar ditanamkan dalam diri kita semua. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan janji kemerdekaan. Cita-cita Mas Anies adalah mewujudkan janji kemerdekaan yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Imam, sebentar Mas Imam sekitar 10-20 menit ya setelah saya ini. Kira-kira begitu untuk teknis Pak Korsi, kira-kira udah tahu semua ya. Siapa kita? Relawan Anies Baswedan. Siapa kita? Relawan Anies Baswedan. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. 2024. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ini kali yang ketiga Pak Iqbal mengalami waktu peresmian posko ini. Saya juga di sini, yang pertama di tahun lalu. Ini Pasuruan dan kita semua tentu harus bersyukur bahwa Allah telah memudahkan urusan kita relawan ini, khususnya di Jawa Timur. 2 tahun kita bergerak di Jawa Timur, mulai ujung Pacitan sampai Sumeneb sampai Banyuwangi. Memang terus terang kemarin kita merasakan gerak di Jawa Timur ini berat sekali. Kenapa berat? Karena Pak Anies, dengan saya dapat keluhan banyak itu. Pak, saya kebetulan asli Tulungagung. Di desa-desa itu jarang kita temukan gambarnya Pak Anies. Ya, saya nggak tahu di Pasuruan mungkin hampir sama. Tapi alhamdulillah yang tidak kelihatan ini saja itu kalau dipantau oleh lembaga survei, angka elektabilitas Pak Anies itu sudah terakhir kalau lembaga Australia itu kan 27,sekian%. Ya, ada satu lembaga dari Australia yang memotret angka elektabilitas Pak Anies itu di angka sekitar 27. Memang tetap masih urutan nomor 3. Tapi insya Allah dengan bergabungnya, dengan telah disepakatinya Cak Imin atau Muhaimin Iskandar menjadi wakil atau pendampingnya Pak Anies, insya Allah Jawa Timur akan kita menangkan. Allahumma amin. Dan Jawa Timur adalah kunci. Ini untuk kesekian kalinya saya menyampaikan, dan mungkin juga Bapak Ibu yang mengikuti perbincangan tentang peta politik nasional mengetahui bahwa kunci kemenangan adalah di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ini, di samping penduduknya terbesar, ya, mungkin yang mendahului dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, di sini basis politik tradisionalnya itu kuat, yang selama ini itu menyalurkan hak politiknya terutama ke PKB. Sehingga keputusan Pak Anies untuk mengambil Caimin itu pertimbangannya adalah pertimbangan elektoral. Jadi seandainya AHY yang digandeng, ya, maka irisan suara Pak Anies dengan Pak AHY itu mirip. Jadi penambahan suara kalau Pak AHY yang digandeng itu tidak akan mendongkrak kekurangan suara yang cukup besar di Jawa Timur, karena suara Pak Anies itu hampir ya, beririsan. Kalau orang, mereka sedang kocar kacir. Jadi kalau ibarat kalau membaca sirah Nabi,
membaca perjuangan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah mendetek untuk menuju kemenangan itu, orang-orang kaum munafik itu, kaum kafir itu saling curiga satu sama lain, saling pukul-pukulan. Nah, mudah-mudahan ini adalah pertolongan dari Allah. Jadi Pak Anies berulang-ulang menyampaikan ketika beliau dihadapkan satu kesulitan, satu masalah, satu kebutuhan, Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan kemudahan-kemudahan. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi betapa selalu beliau itu mengedepankan tentang pertolongan Allah. Jadi mari kita relawan Pak Anies ini semua, penjenengan adalah bagian dari gerakan perubahan itu. Kita jaga keikhlasan kita, sebagaimana Pak Anies juga selalu mengingatkan kita kompak, ya, nggak boleh saling mendikasikan di antara para relawan, ya, ingin partisipasi, ingin cawe-cawe. Bapak saya sering mengatakan begini, ini saya pernah Yusofitan, sampai 67. Ibaratnya beliau kalau orang sepuh itu ibaratnya kan di rumah saja kita mempersiapkan bekal untuk sowan menghadap Allah, ngomong anak cucu dengan baik. Tapi kalau memilih untuk turun tangan, memilih untuk berpartisipasi, memilih untuk menjadi bagian dari gerakan ini, itu luar biasa. Mari tepuk tangan untuk beliau-beliau. Kenapa? Negeri ini adalah negeri yang diwariskan oleh para founding kita, ya, yang 78 tahun sudah bisa merdeka, tapi janji kemerdekaan itu masih jauh. Ya, kemarin saya Agrisila sudah mengatakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu masih jauh dari jauh panggang dari api, kata beliau. Jadi itu yang harus menjadi perjuangan kita sebagai orang yang sekarang diberi kesempatan untuk hadir di tahun 2023 dan besok 2024. Pemilu adalah momentum perubahan. Tanggal 14 Februari sejarah akan mencatat apakah akan ada perubahan, ya, atau hanya melanjutkan apa yang sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Terserah kepada rakyat. Pak Anies sudah menjadi pemimpin kita, orang yang kita sepakati untuk kita calonkan menjadi presiden, tapi kitalah yang akan menentukan, rakyatlah yang akan menentukan apakah perubahan itu akan bisa kita bersama-sama wujudkan. Tapi dengan pertolongan Allah, kita semua yakin, insya Allah 2024 akan datang perubahan itu. Allah Akbar. Siapa kita? Siapa kita? Siapa presiden kita? Siapa wakil presiden kita? Muhaimin Iskandar. Amin. 2024. Amin. Pak Sultan. Gaya. Oh Jaya. Pak Sultan. Begitu baik. Amin Jaya. Pak Sultan. Amin Jaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita syukuri bersama-sama, bersemangat, dan mohon Bapak Ibu sekalian, sepulang dari sini ajaklah, ya, ajak. Jangan hanya diri kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita. Kita punya poskora, Pak Rusnawi dan Pak Imron punya poster poskora bagi yang tidak, bagi yang bersedia nanti bisa dipasang di rumahnya, ya. Supaya apa? Supaya memberitahu siapapun orang yang lewat di depan rumah penjenengan tahu, oh di sini ada relawan Pak Anies. Kelemahan terbesar relawan Pak Anies adalah kemarin orang wani ngomong, ya, tidak berani bicara. Kelemahannya tidak berani speak up ngomong. Nah, gambar itu berbicara, mewakili penjenengan yang nggak usah ngomong, biarlah gambar yang berbicara. Nanti dia, oh ternyata di sini loh pendukung Pak Anies. Begitu kira-kira yang ingin kita. Karena apa?
Pak Anies nggak mampu memasang baliho yang melintang di jalan, yang harga per bulannya saja itu 5 juta, 7 juta, 10 juta tergantung titiknya. Duit dari mana? Itu hanya oligarki yang mampu memasang. Nah ini adalah gerakan perlawanan rakyat, memasang banner ukuran 60, 80, gambarnya Pak Anies. Ya sementara kita gambarnya Pak Anies, belum ada gambar yang lain, Cak Imin. Kalau kemudian nanti mau, Pak Iman, kita ganti gambar Pak Anies dengan Cak Imin, monggo diizinkan. Karena mungkin di Pasuruan dan juga Jawa Timur secara umum butuh backup dari teman-teman kita dari PKB. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.